Selamat pagi, salam semua mahasiswa mahasiswi SD3B. Hari ini kita belajar tentang topik pastoral konseling. Di pertemuan yang pertama ini kita memakan durasi 90 menit, di mana mahasiswa mahasiswi akan mengerti tentang pastoral dan pastoral konseling. Nah, adapun tujuan pembelajaran pastoral konseling pertemuan yang pertama ini, yang pertama, menjelaskan asal kata dan arti istilah pastoral dan pengembalaan. Yang kedua, menguraikan definisi pelayanan pastoral menurut para ahli teologi. Yang ketiga, membedakan 4 pengertian dasar pelayanan pastoral menurut J.L. C.H. Abineno. Asal kata dan pengertian istilah. Yang pertama, pastoral berasal dari kata Latin, yaitu pastor, yang berarti gembala kalau dalam bahasa Indonesia. Istilah ini merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas seorang gembala. Pengembalaan artinya apa? Mencakup segala hal terkait tugas dan pekerjaan seorang gembala dalam memelihara domba-dombanya. Dari kata pengertian istilah pastoral ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pelayanan pastoral adalah usaha sadar untuk memelihara jiwa daripada jemaat agar bertumbuh menuju kesempurnaan seperti Kristus. Menurut Dr. M. Bornstrom, pengembalaan adalah penerapan khusus Injil kepada jemaat secara pribadi, berbeda dengan khotbah umum yang ditunjukkan kepada banyak orang. Pengembalaan bersifat personal dan langsung. Artinya apa? Tugas gembala yang ditujukan secara pribadi dan langsung. Sedangkan yang namanya itu khotbah itu menuju banyak orang. Nah, dalam bersifat personal, pengembalaan ini menyentuh kebutuhan rohani secara individu dalam jemaat secara nyata dan mendalam. Ada 4 pengertian dasar dari pelayanan pastoral. Yang pertama adalah pemeliharaan jiwa, atau istilahnya cura anurium, di mana manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi yang paling menonjol dalam pelayanan pastoral adalah jiwa. Nah, yang kedua, tidak bisa dipungkiri jemaat itu punya persoalan, masalah, dan tantangan. Sehingga jemaat itu butuh yang namanya konseling. Pelayanan pastoral itu melayani yang disebut pastoral konseling. Yang ketiga itu pengembalaan. Seorang gembala itu memelihara jemaatnya. Yang keempat itu perkunjungan. Orang sakit, orang yang bermasalah, atau orang yang berduka itu perlu perkunjungan. Pelayanan pastoral ini tentunya didasari kasih Kristus. Bagaimana Kristus disebut seorang gembala yang berlandaskan firman Tuhan. Jadi semuanya pelayanan itu ada tercakup dalam kebenaran firman Tuhan. Konseling pastoral
adalah pemberian nasihat yang bersifat praktis dan konkret kepada anggota jemaat yang sedang menghadapi berbagai masalah kehidupan. Melalui pendekatan ini, seorang pastor atau seorang gembala hadir secara pribadi untuk mendengarkan klien atau jemaat mengutarakan masalah dan pergumulannya. Dan seorang konselor atau gembala memberikan arahan berdasarkan firman Tuhan sehingga jemaat atau klien dapat menemukan jalan keluar dan mendapatkan kekuatan rohani dalam menghadapi tantangan hidup mereka. Nah, mahasiswa perhatikan pengembalaan dan teologi pastoral. Pengembalaan, sekali lagi, itu pelayanan rohani yang dilakukan secara langsung oleh pastor atau pendeta kepada jemaat. Sedangkan teologi pastoral adalah ilmu yang mempelajari teori dan praktek pelayanan pastoral, merupakan bagian dari teologi praktika. Pastorat itu bahasa Latin yang artinya pastor. Ini merujuk pada keseluruhan pelayanan pastoral sebagai tugas gerejawi yang terorganisir. Kesimpulannya, dari pelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, pastoral adalah tugas seorang gembala yang memelihara jiwa jemaat. Dan yang kedua, pastoral dilakukan untuk membuat jemaat bertumbuh baik secara iman, baik secara pengharapan, baik secara karakter ke arah Kristus. Demikian pembelajaran kita hari ini, biar mahasiswa dapat memahami dan mengerti, terlebih mempraktekkan pelayanan pastoral. Terima kasih.